Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Purnawan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah STIAS Al-Mujarid Tanjung Jabung Timur, program studi Ekonomi Syariah semester 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berbentuk PPT yang berjudul Pasar Modal. Dan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah ME yang telah memberikan sebuah tugas video untuk menyelesaikan kegiatan UAS yang berjudul Pasar Modal pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Nah, di sini pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana seperti pengusaha atau pemerintah. Nah, tujuan pasar modal ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah menyediakan saluran untuk mendapatkan modal ataupun investasi jangka panjang. Yang kedua, adanya transparansi pada instrumen keuangan yang diperdagangkan. Dan yang ketiga, memberikan likuiditas. Jenis efek syariah ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah saham syariah. Saham syariah adalah saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Dan yang kedua adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah dana investasi yang berinvestasi dalam portofolio aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi syariah. Obligasi syariah atau sukuk syariah adalah suatu utang yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kita masuk pada asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi syariah, risiko dibagi bersama antara pemegang polis atau nasabah dan perusahaan asuransi dengan tetap mematuhi hukum dan etika Islam. Sumber hukum asuransi syariah yaitu ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran dan Hadis. Ya, dengan prinsip-prinsip asuransi syariah dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis ataupun tradisi Islam. Yang kedua, adanya kias atau analogi. Kias digunakan untuk membuat analogi antara situasi-situasi baru dan yang sudah ada dalam hukum Islam sehingga dapat menghasilkan keputusan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, adanya fatwa. Fatwa ataupun pendapat hukum Islam dari ulama dan Dewan Syariah berperan dalam memberikan panduan hukum mengenai permasalahan spesifik dalam asuransi syariah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mungkin kesimpulan akan saya bacakan, yaitu pasar modal syariah di Indonesia menekankan pentingnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam ataupun syariah Islam, mencakup larangan riba dan ketidakpastian instrumen keuangan seperti saham syariah, dan sukuk memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan pengurangan ataupun yang saya ucapkan itu sedikit berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.